telah diubah sesuai, dan akibat itu kita dapat melatih dengan penuh. Mengejutkan, padahal belum main, pelatih Timor Leste sudah mengaku gini jelang lawan timnas Indonesia. Sekelas pemain timnas loh ini. Ternyata ini sebabnya Arhan makin kesulitan di Suwon FC. Martin Paes dirumorkan gabung Barcelona. Begini penjelasan sebenarnya. Kaget lihat timnas Indonesia menggila. Pelatih Timor Leste sudah mengaku gini jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Timor Leste Gopal Krishnan AS Ramasamy mengakui kualitas timnas Indonesia. Ya benar, timnas Indonesia sukses menang telak 4-0 atas Maladewa di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20. Jelang matchday kedua lawan timnas Indonesia, pelatih Timor Leste Gopal Krishnan AS Ramasamy seakan pasrah diri di kualifikasi Piala Asia ini. Timor Leste sendiri sudah kalah 3-1 lawan Yaman di Stadion Madia sore kemarin. Gopal Krishnan AS Ramasamy mengakui pemainnya yang kurang pengalaman di level internasional. Pemain kami hanya main di level junior saja dan sangat minim menit bermain. Apalagi untuk level internasional ini, pemain kami sama sekali tidak ada pengalaman sedikit pun. Hanya beberapa pemain yang dari U16 yang saya bawa, dan satu pemain diaspora saja. Berbeda dengan Indonesia, rata-rata pemain mereka bermain di Liga Teratas Indonesia, dan semuanya punya jam terbang yang bagus, ucapnya. Jadi tak heran jika nanti Indonesia bisa lolos Piala Asia ini dengan mudah, tambahnya. Meski begitu, Gopal Krishnan AS Ramasamy menargetkan kemenangan lawan timnas U20 Indonesia seusai kalah dari Yaman. Gopal menerima hasil tak memuaskan ini, tetapi dengan ini mereka pun menargetkan hasil maksimal dalam laga melawan timnas U20 Indonesia mendatang. Hal ini karena mereka sejak awal menargetkan untuk lolos Piala Asia U20 2025. Untuk itu, agar bisa meraih poin, Timor Leste menargetkan kemenangan lawan timnas U20 Indonesia. Mereka akan menghadapi tim asuhan Indra Syafri di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Jumat, 27 September 2024. Kami terima kekalahan ini, tapi kami dalam konteks itu kami akan mencoba lebih baik di pertandingan selanjutnya melawan Indonesia, kata Gopal. Memang kami datang ini dengan harapan lolos kualifikasi, sambil itu kami akan terus membentuk kekuatan tim untuk masa depan Timor Leste, tegasnya. Tim berjulukan The Rising Sun tersebut mengakui tak akan mudah melawan timnas U20 Indonesia nantinya. Apalagi Indonesia juga memiliki talenta yang bagus. Gopal menyinggung soal talenta Timor Leste yang tak bisa disamakan dengan timnas U20 Indonesia. Menurutnya, Indonesia negara yang memiliki penduduk banyak, sehingga mereka bisa mencari banyak talenta. Ia menilai ini berbeda dengan Timor Leste yang hanya memiliki penduduk sebanyak 1 juta. Walaupun ia mengakui talenta Indonesia banyak, tetapi ia bertekad membawa tim asuhannya meraih kemenangan lawan skuad Garuda Nusantara nanti. Jumlah penduduk Indonesia dan Timor Leste itu berbeda, kata Gopal. Timor mungkin hanya 1 juta, tetapi Indonesia ratusan juta. Ada banyak talenta di sini. Saat ini tidak bisa dibandingkan Indonesia dan Timor. Mereka bertekad meraih kemenangan lawan Jans Raven dan kawan-kawan karena ia ingin mengandalkan kekuatan timnya saat ini. Ia percaya dengan timnya saat ini dan bertekad meraih kemenangan nantinya. Hanya saja dengan talenta yang ada, kami akan coba terus membangun kekuatan tim, jelas Gopal. Kita akan mencoba untuk pertandingan selanjutnya lawan Indonesia, tuturnya. Pratama Arhan mengalami masa-masa sulit di Suwon FC. Hal ini diungkap media Korea Selatan Sports-G. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan menjalani masa-masa sulit saat ini di Suwon FC. Pratama Arhan hanya bermain sekali sepanjang musim 2024 bersama Suwon FC. Dalam debutnya, Arhan juga hanya bertahan 2 menit di lapangan karena mendapat kartu merah. Seorang ofisial Suwon FC membeberkan penyebab Arhan tak bisa bersaing di tim utama. Ia menjelaskan bahwa waktu Pratama Arhan selalu tersita dengan agenda timnas Indonesia.
Arhan selalu rajin berlatih, ungkap salah seorang ofisial dilansir dari Sports-G. Bagaimanapun, dia sangat sering dipanggil untuk timnas Indonesia. Jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea mirip dengan waktu yang dia habiskan bersama timnas Indonesia. Ketika dia mulai nyetel dengan Suwon FC, dia malah dipanggil timnas Indonesia. Tambahnya, orang yang sama juga berani belak-belakan bahwa Arhan tidak dibutuhkan Suwon FC untuk bersaing di K-League 1. Secara skill, ex-back PSIS itu dinilai hanya mampu bersaing untuk K-League 2, kasta kedua di Korea. Dalam hal skill, dia sangat jarang bermain di panggung K-League 1, ujarnya. Saya pikir dia akan cukup kompetitif di K-League 2. Saat hari pertandingan, Pratama Arhan selalu datang ke stadion, namun bukan untuk bertanding, tetapi hanya berlatih. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung melatih skuad dari tim A dan tim B, yang tidak termasuk dalam daftar pemain untuk pertandingan. Biasanya pemain yang tak bermain akan berlatih terlebih dulu. Arhan masuk dalam kategori tersebut, datang ke stadion saat pertandingan namun hanya untuk berlatih. Arhan pasti mengalami masa yang sulit sekarang ini, ujar salah seorang ofisial tadi. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang tak memperlihatkan hal itu. Dia sangat bekerja keras saat latihan. Tambahnya, beredar rumor panas nama Maarten Paes dikaitkan gabung Barcelona. Apakah benar? Disway coba menelusuri dari berbagai sumber media Spanyol dan Amerika Serikat. Bahkan, di akun Fabrizio Romano ternyata belum ada pernyataan apapun mengenai rumor valid Maarten Paes gabung Barcelona. Rumor kiper FC Dallas berlabuh ke Barcelona pertama kali dibeberkan akun @idextratime di platform X, Selasa, 24 September 2024. Maarten Paes, 26, LUJK, Indonesia. Welcome to FC Barcelona. Tulis akun tersebut tanpa memberi sumber terpercaya. Entah apakah unggahan tersebut hanya sebatas intermezzo, mengingat Barcelona kehilangan kiper utamanya, Marc-Andre ter Stegen. Ter Stegen harus menepi karena mengalami cedera setelah melawan Villarreal akhir pekan lalu dalam lanjutan La Liga Spanyol. Sementara kabar dari Spanyol hanya menyebutkan bahwa Presiden La Liga Javier Tebas memberikan Barcelona lampu hijau untuk merekrut pemain baru. Hanya saja sumber yang menyebut kabar tersebut belum dipastikan kebenarannya. Pasalnya, bursa transfer pemain untuk liga-liga Eropa sudah ditutup pada 31 Agustus 2024 lalu. Hal ini jelas menutup kesempatan bagi Paes bisa bergabung dengan Barcelona. Menurut akun X tersebut, jika Barcelona terbuka lebar untuk mendatangkan kiper utama timnas Indonesia itu. Pasalnya, kontrak Paes bersama FC Dallas hanya menyisakan 1 musim lagi. Adapun rincian kontrak kiper dengan postur 192 cm itu akan berakhir 31 Desember 2025. Kemudian, Maarten Paes juga disebut bisa ditebus di kisaran harga ekonomis berkisar 1,5 sampai 2 juta euro. Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 sampai 2 juta jika ingin merekrut Paes, tulis akun tersebut. Sementara itu, melihat laman Transfermarkt, harga pasaran Maarten Paes per 13 Juni 2024 lalu memang tembus 1,5 juta euro. Tentu saja FC Dallas selaku pemilik pemain dapat menaikkan harga pemainnya seiring performa di Major League Soccer (MLS) sedang bagus-bagusnya.